Halo semuanya, balik lagi sama Sinta Amalia di sini. Di video kali ini, kita akan mempresentasikan tentang mata kuliah Manajemen Strategi Sistem Informasi atau MSSI. Tapi di sini saya nggak sendirian, jadi ada beberapa teman-teman lainnya yang tergabung menjadi satu kelompok. Langsung aja kita kenalan satu persatu. Untuk yang pertama, Ulfa Meramawati, NRP 01. Yang kedua, Gustin Ayu Cayandini, NRP 02. Saya sendiri, Sinta Amalia Kusmawardani, NRP 03. Dan yang terakhir, Nisrina Fadila Vano, NRP 04. Untuk presentasinya sendiri, kita akan presentasi buku dengan judul yang gini. Kemudian judulnya seperti ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai presentasinya. Oke, pada chapter 3 ini kita akan membahas tentang mengembangkan strategi ISIT dengan menetapkan proses yang efektif. Sebelum kita masuk ke subchapter yang ada di chapter 3 ini, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan paling umum organisasi yang mengadopsi proses strategi ISIT itu untuk apa sih? Yang pertama, penyelarasan ISIT dengan bisnis untuk mengidentifikasi di mana ISIT berkontribusi paling besar dan penentuan prioritas untuk investasi. Yang kedua, mendapatkan keunggulan kompetitif dari peluang bisnis yang diciptakan dengan menggunakan ISIT. Yang ketiga, membangun infrastruktur teknologi yang hemat biaya namun fleksibel untuk masa depan. Yang keempat, mengembangkan sumber daya dan kompetensi yang sesuai untuk memperluas ISIT di seluruh organisasi. Di slide berikutnya kita melihat bahwa proses strategi ISIT ini mengacu pada ISIT Strategy Formulation dan ISIT Planning. Setelah strategi itu dirumuskan, kemudian dapat dibangun rencana implementasi perencanaan ISIT. Oke, langsung saja kita masuk ke beberapa subchapter berikutnya. Yang pertama yaitu Approach to ISIT Strategy Development atau pendekatan untuk pengembangan strategi ISIT. Di sini ada 5 stage. Yang pertama yaitu business led atau strategi bisnis harus mengarah pada strategi ISIT. Stage kedua yaitu method driven, filosofi rekayasa berdasarkan analisis top down dari kebutuhan dan hubungan informasi. Stage ketiga technological atau bisa disebut arsitektur yang dapat menggantikan rencana dan strategi. Stage keempat yaitu administratif untuk menetapkan modal TI dan anggaran pengeluaran serta rencana sumber daya untuk mencapai aplikasi IS yang disetujui. Stage terakhir yaitu organisasional, pengembangan tema kunci untuk investasi ISIT. Nah, di sini peneliti Earl telah mempelajari perubahan fokus dan peningkatan kematangan proses strategi ISIT di sejumlah organisasi dan telah mengidentifikasi 5 jenis pendekatan utama karakteristik dari beberapa stage tadi. Di sini pendekatan utamanya yaitu main text atau tugas utama, key objection, tujuan utama, direction from, arahnya dari mana, main approach, pendekatan utama, dan summary atau ringkasan. Stage pertama, business led, itu tugas utamanya pemetaan aplikasi ISIT, tujuan utamanya pemahaman manajemen, arahnya dari IT yang dipimpin, pendekatan yang dipakai yaitu pengembangan bottom up. Stage kedua yaitu method driven, itu tugas utamanya menentukan kebutuhan bisnis, tujuannya untuk menyetujui prioritas, arahnya dari inisiatif manajemen senior, dan pendekatan yang digunakan adalah analisis top down. Stage ketiga yaitu technological, tugas utamanya untuk perencanaan IS terperinci yang tujuannya untuk menyeimbangkan portofolio, arahnya dari pengguna dan TI bersama. Dan pendekatan yang digunakan yaitu kedua pendekatan yang sudah digunakan di 2 stage sebelumnya yaitu top down dan bottom up. Yang stage keempat administratif, tugas utamanya yaitu keunggulan strategis atau kompetitif. Tujuan utamanya yaitu mengejar peluang, arahnya dari eksekutif atau manajemen senior dan pengguna. Pendekatan utama yang digunakan adalah inovasi pengguna. Stage yang terakhir yaitu organisasional, itu tugas utamanya keterkaitan dengan strategi bisnis. Tujuannya adalah mengintegrasikan SI dengan strategi bisnis. Arahnya dari koalisi pengguna atau manajemen dan TI. Pendekatannya yang digunakan yaitu beberapa metode bisa langsung digunakan sekaligus.
Subchapter yang kedua yaitu problem and barrier atau masalah dan hambatan. Di sini di tabel ini yang sebelah kiri yaitu masalah dalam proses meluncurkan strategi IS, dan yang sebelah kanan yaitu masalah dengan proses strategi IS itu sendiri. Nah, kita mulai dari tabel yang sebelah kiri. Yang sebelah kiri ini masalah dalam proses meluncurkan atau mengimplementasikan strategi IS. Yang pertama yaitu gagal mendapatkan dukungan dari manajemen puncak. Yang kedua, tidak memiliki komitmen untuk berubah di seluruh bagian organisasi. Jadi di suatu organisasi hanya beberapa bagian saja yang mau berubah. Yang ketiga, tidak bisa mendapatkan personel yang kualifikasinya memadai untuk melakukan pekerjaan dengan benar. Jadi ini SDM-nya kurang memadai kualifikasi yang dibutuhkan. Yang keempat, mendelegasikan tanggung jawab kepada seorang individu tanpa melihat waktu untuk melakukan pekerjaan dengan seksama. Yang kelima, tidak berinvestasi di depan atau di akhir waktu dengan cukup untuk memastikan strategi dan tugas perencanaan serta tanggung jawab individu tercapai. Yang keenam, tidak memiliki komite pengarah yang berkomitmen. Nah, ini juga bermasalah di SDM-nya. Yang ketujuh, tidak memiliki strategi bisnis yang jelas untuk memandu strategi IS. Yang kedelapan, gagal mengantisipasi perkembangan IT yang baru yang mungkin mempengaruhi strategi. Yang kesembilan atau terakhir yaitu mengabaikan sisi stakeholder dan sisi politik dari perumusan perencanaan strategi. Nah, kita beralih ke tabel yang sebelah kanan yaitu masalah dengan strategi IS itu sendiri. Yang pertama yaitu gagal melibatkan manajemen puncak atau top manajemen yang memadai. Yang kedua, mengabaikan tujuan bisnis. Yang ketiga, gagal menerjemahkan tujuan dan strategi bisnis menjadi rencana aksi. Yang keempat, gagal melibatkan cukup pengguna. Yang kelima, mengandalkan daftar keinginan pengguna secara eksklusif untuk ide aplikasi. Yang keenam, mengabaikan penilaian secara realistis kelemahan fungsi internal IS dalam menentukan kemampuan untuk mengimplementasikan strategi yang direkomendasikan. Dan yang berikutnya, tidak melakukan analisis top-down dengan menentukan kemampuan untuk mengidentifikasi area krisis fungsional yang harus mendukung strategi IS. Selanjutnya ada kegagalan untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi secara eksplisit alternatif strategi IS untuk memberikan manajemen puncak pilihan yang berarti. Dan yang terakhir yaitu gagal meninjau strategi IS dengan mendapatkan dukungan dan kerjasama dari semua manajer untuk pengimplementasiannya. Nah, berikutnya ini ada masalah-masalah yang sering dihadapi oleh stakeholder dan paling sering dicatat, paling sering dikutip. Yang pertama yaitu kesulitan dalam memperoleh komitmen manajemen puncak untuk mengimplementasikan rencana. Jadi rencana strategi ISIT ini tidak akan berjalan tanpa adanya komitmen yang berarti dari manajemen puncak atau top manajemen. Karena yang memiliki wewenang paling besar adalah top manajemen. Yang kedua, keberhasilan pendekatan sangat bergantung pada pemimpin tim perencana. Yang ketiga, kesulitan dalam menemukan pemimpin tim yang memenuhi kriteria yang ditentukan untuk peran tersebut. Jadi ini kualifikasi SDM yang rendah atau belum memenuhi itu juga menjadi masalah yang sangat umum. Yang keempat yaitu kesulitan dalam meyakinkan manajemen puncak untuk mendanai latihan perencanaan. Padahal latihan perencanaan ini sangat berguna sekali sebelum kita mengimplementasikan strategi ISIT. Selanjutnya, kesulitan dalam menemukan anggota tim yang memenuhi kriteria yang ditentukan. Ini juga masalah SDM lagi. Yang keenam, jumlah jam yang diminta dari manajemen puncak terlalu tinggi. Biasanya top manajemen itu meminta jumlah jam yang di luar batas atau di luar jam kerja gitu, atau lebih dari itu. Yang ketujuh, kegagalan untuk membentuk kelompok perencanaan permanen sebagai hasil dari latihan perencanaan. Dan yang terakhir, waktu dan biaya yang terlibat dalam menemukan staf pendukung perencanaan itu terlalu banyak. Jadi waktu dan biaya yang terbuang hanya untuk menemukan staf pendukung itu terlalu banyak, seperti itu. Selanjutnya mengenai lingkungan strategi ISIT. Gambar yang terlihat pada slide merupakan hubungan antara strategi bisnis, strategi IS, maupun strategi IT, dan apa saja yang menjadi input dan outputnya.
Strategi bisnis merupakan tempat di mana kebijakan-kebijakan bisnis diambil. Selain itu juga ditetapkan arah dan tujuan dari bisnis. Maksudnya, mau dibuat seperti apa perusahaan tersebut dan juga perubahan seperti apa yang harus dilakukan agar tujuan perusahaan ini dapat tercapai. Dalam memutuskan strategi bisnis, perlu mempertimbangkan sejauh mana perkembangan sistem dan teknologi informasi yang ada di lingkungan luar organisasi, agar perubahan yang ditetapkan dalam strategi bisnis dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Dari hal tersebut, dapat dihasilkan pula keunggulan apa yang ingin dibuat atas penerapan sistem maupun teknologi di lingkungan bisnis agar dapat bersaing dengan kompetitor. Setelah strategi bisnis ditetapkan, maka perusahaan memiliki arah dan tujuan yang jelas. Arah dan tujuan tersebut digunakan sebagai pedoman dalam menyusun strategi sistem informasi. Strategi sistem informasi dibuat berdasarkan apa saja yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis. Sehingga strategi sistem informasi harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan sistem dan permintaan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dari strategi sistem informasi akan dihasilkan kebutuhan dan prioritas sistem informasi yang harus dirancang ataupun dibuat. Dari kebutuhan dan prioritas tersebut dapat ditentukan teknologi seperti apa yang dapat diterapkan untuk mendukung strategi sistem informasi yang telah dibuat sebelumnya. Perencanaan teknologi yang dapat diterapkan inilah yang disebut dengan strategi teknologi informasi. Strategi teknologi informasi fokus pada sejauh mana teknologi dapat berperan untuk membantu aktivitas perusahaan. Selain itu, strategi teknologi informasi juga berorientasi pada teknologi yang tersedia saat ini, yang dapat membantu penerapan strategi sistem informasi sehingga dapat mendukung tercapainya arah dan tujuan dari perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah tantangan perencanaan strategis ISIT saat ini. Mengembangkan strategi ISIT dalam lingkungan kompetitif saat ini tidaklah mudah untuk dicapai. Maka dari itu diperlukan suatu kerangka kerja strategi bisnis terintegrasi seperti yang ada pada slide. Lingkungan eksternal dan lingkungan internal akan menentukan strategi bisnis. Kemudian setelah membentuk strategi bisnis, selanjutnya mengembangkan strategi fungsional, rencana fungsional, dan mengelola rencana fungsional tersebut. Setelah strategi bisnis dan strategi fungsional terbentuk, kemudian menentukan program pengembangan apa yang akan diusulkan. Lalu dari situ menyelidiki potensi perubahan besar dan membangun program pengembangan. Setelah itu mengembangkan rencana perubahan dan mengelola program pengembangan. Dan yang terakhir adalah mengimplementasikan perubahan tersebut. Sebab selanjutnya adalah establishing an ISIT strategy process. Proses pengembangan strategi SITI sendiri dapat dikatakan sebagai sebuah proses yang berkelanjutan atau continuous process. Dikatakan demikian karena strategi dan rencana yang telah terbentuk harus terus diperbarui secara berkala, berdasarkan kebutuhan bisnis dan faktor eksternal lain. Selain itu, proses pengembangan strategi SITI juga dikatakan sebagai proses pembelajaran atau learning process. Dikatakan demikian karena dalam prosesnya, spesialis SI dan pihak bisnis banyak belajar mengenai bisnis, isu teknologi, hingga cara mengidentifikasi kesempatan pada suatu lingkungan. Sebelum masuk pada proses pengembangan strategi SITI, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pada initiating strategy cycle, perlu dibuat suatu terms of reference yang berisi hal-hal yang harus diperhatikan selama proses pengembangan strategi. Yang kedua adalah establishing success criteria. Pada tahap ini ditentukan penentuan hal-hal yang menjadi kriteria untuk bagaimana sebuah kesuksesan diukur. Terdapat 3 dimensi sukses kriteria yang dapat digunakan. Yang pertama adalah resource efficiency, yang berarti penggunaan dan pengelolaan input pada proses atau sumber daya yang dibutuhkan dalam proses secara efektif. Yang kedua adalah proses enrichment atau peningkatan sebuah proses strategi SITI yang memungkinkan proses untuk responsif terhadap perubahan dan melakukan pembelajaran. Dan dimensi yang ketiga adalah proses effectiveness yang berarti keefektifan proses strategi SITI untuk mencapai tujuan. Sebab keenam adalah purpose and stimuli driving ISIT strategic development. Tujuan dari pengembangan strategi SITI adalah untuk memastikan bahwa nilai terbaik dapat dicapai dari investasi SITI.
Hal ini dapat dicapai dengan menyelaraskan strategi bisnis dan SI atau bisa disebut juga dengan strategic alignment, dan mengeksplorasi kesempatan SITI untuk membentuk strategi bisnis untuk meningkatkan tingkat kompetisi atau competitive impact. Dalam pelaksanaannya, dapat terjadi perubahan pada organisasi. Berdasarkan tingkat dan laju perubahan, sikap organisasi dapat dikelompokkan ke dalam 4 jenis, yaitu defend, attack, rationalize, dan transform. Terdapat 4 jenis sumber dorongan untuk pengembangan atau perbaikan strategi SITI, yaitu yang pertama, external business factor, yaitu faktor yang menyetir pengembangan dan revisi strategi bisnis. Faktor yang kedua adalah external teknologi factor, yaitu ancaman atau peluang yang dapat mempengaruhi dorongan aktivitas strategi SITI. Contohnya, produk atau pasar baru yang dibuat oleh SITI, serta peluang dan ancaman kompetitif berdasarkan pengembangan SITI baru. Yang ketiga ialah internal business factors, yaitu perubahan strategi SITI yang disebabkan oleh perubahan pada bisnis atau struktur dan organisasi perusahaan. Contohnya terdapat restrukturisasi, adanya produk atau pasar baru, dan adanya perubahan pemilik atau CEO. Yang keempat ialah internal technical factors, yaitu faktor yang dapat muncul karena kebutuhan untuk memotong biaya, meningkatkan hubungan kerja antara fungsi SI dan bisnis, dan faktor lainnya. Selain itu, perlu juga dilakukan asesmen terhadap lingkungan organisasi saat ini. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, pandangan luas mengenai sudut pandang bisnis, lalu bagaimana efektivitas SI dalam mendukung strategi bisnis, peran SITI di organisasi saat ini, pandangan manajer bisnis mengenai SITI, dan bagaimana strategi SITI dikembangkan di masa lalu. Subbab ketujuh ialah scope, objectives, and expectations. Sebelum menentukan scope, perlu diperhatikan bahwa strategi SI dan strategi TI adalah suatu hal yang berbeda. Strategi SI berfokus pada hal yang dilakukan pada informasi, sistem dan teknologi, serta bagaimana mengelola aplikasi dari sudut pandang bisnis. Sedangkan strategi TI berfokus pada bagaimana teknologi diaplikasikan untuk menyampaikan informasi dan bagaimana sumber daya teknologi dikelola untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Dalam pelaksanaannya, beberapa perusahaan, terutama perusahaan besar, strategi SI ditentukan oleh unit bisnis, terutama unit bisnis strategis atau SBU, Strategic Business Unit. Sedangkan untuk strategi TI dapat ditentukan secara global perusahaan, namun lebih baik apabila ditentukan oleh masing-masing unit bisnis. Dalam menentukan scope, hal yang perlu dilakukan adalah memilih SBU untuk memulai pengembangan strategi. Ketika hanya ada satu SBU yang dipilih memiliki kriteria seperti komitmen manajemen yang kuat, rencana bisnis yang jelas, peran SITI yang dihargai, serta perencanaan bisnis yang baik. Namun apabila terdapat lebih dari satu SBU yang terlibat, maka perlu dilakukan konsolidasi antar unit bisnis. Objektif dari pengembangan dan perencanaan strategi SI dapat diturunkan dari objektif bisnis dan perubahan. Perlu juga dipastikan bahwa objektif yang terbentuk harus sesuai dengan situasi dan sumber daya organisasi. Sedangkan untuk expectation, terdapat beberapa skenario yang diharapkan dari proses strategi SITI, yaitu revolusi strategi SITI secara berkala, meningkatkan pemahaman manajemen, menentukan prioritas untuk alokasi budget dan sumber daya, mendapatkan peluang kompetitif, menemukan pemenang lebih awal, dan mendefinisikan arsitektur informasi global. Selain itu, perlu juga didefinisikan hal-hal yang berkebalikan dari objektif dan scope, seperti contohnya tidak merekomendasikan hardware dan software secara spesifik atau mengesampingkan kantor cabang dalam proses. Bagian ke-8, an IS or IT Strategy Framework and Approach. Yang pertama ada di internal business environment. Jadi ini merupakan lingkungan bisnis internal. Yang di dalamnya itu ada kayak apa sih keadaan bisnis strategi yang udah ada. Untuk inputan yang kedua ada di external business environment. Kalau yang ini tuh lebih kepada keadaan ekonomi, misalkan keadaan ekonomi saat ini, keadaan industri saat ini, dan juga keadaan kompetitor. Kemudian yang selanjutnya ada di internal IS and IT environment. Nah, kalau yang ini lingkungan internal dilihat dari sudut pandang IS or IT. Untuk outputnya, kalau outputnya itu ada 3 di sini. Yang pertama
ada bisnis IS strategi. Kalau yang bisnis IS strategi ini, itu tuh kayak gimana caranya setiap unit dalam perusahaan yang menggunakan IT, dengan menggunakan IT itu bisa mencapai tujuan bisnisnya gitu. Jadi ketika suatu departemen nih disuruh menerapkan IT baru, misalkan ada aplikasi baru nih dipakai untuk suatu departemen. Nah, gimana caranya penggunaan aplikasi baru itu berhasil untuk mencapai tujuan perusahaan, bukan malah mempersulit kayak gitu. Nah, output yang selanjutnya itu ada IS or IT Management Strategi. Kalau ini lebih kepada manajerialnya. Gimana sih strategi manajerialnya? Apakah dia itu udah sesuai dengan kebutuhan atau belum? Nah, seperti itu. Nah, yang terakhir outputnya ada IT strategi. Kalau yang ini tuh lebih kepada strategi IT-nya sendiri. Nah, jadi ada aturan apa aja sih, terus strategi apa aja sih supaya teknologinya ini digunakan dengan baik, di-manage dengan baik sesuai dengan kegunaan dan spesialisasinya. Jadi bagian selanjutnya, selecting, defining, and implementing a strategy approach. Di sini menjelaskan tentang bagaimana kita dapat memilih strategi IT yang tepat. Nah, di sini ada beberapa karakteristik yang harus diperhatikan ketika kita memilih strategi. Nah, jadi strategi itu yang pertama harus fleksibel. Fleksibel dalam artian di sini dia itu dapat saling terkait dengan proses-proses yang sebelumnya. Terus yang selanjutnya emphasize on deliverable. Di sini maksudnya dia itu menekankan gimana caranya suatu strategi IT itu bisa deliverable dengan baik atau disampaikan dengan baik. Selanjutnya clear checkpoint. Di sini artinya jadi setiap strategi itu harus memastikan dia itu sudah diperiksa dengan baik. Kemudian yang selanjutnya recognition of interactive and cyclic nature of the process. Jadi dia itu menekankan kalau dia itu bersifat interaktif dan juga interaktif pada setiap prosesnya. Untuk yang selanjutnya dia itu menekankan pada setiap proses yang ada itu juga harus melihat sisi humanis gitu. Terus yang selanjutnya yang terakhir simple diagramming tool. Jadi kita harus mempunyai suatu diagram tool yang simple. Yang ini berkaitan dengan poin yang pertama tadi yang emphasize on deliverable. Jadi dimana ketika diagram toolnya itu sederhana atau simple, yaitu akan dapat dideliverable dengan baik. Jadi yang pertama untuk prosesnya sendiri itu ada initiate strategi proses. Di sini kita harus menginisiasi atau menentukan strategi proses yang harus dilakukan itu apa aja. Kita harus menentukan terlebih dahulu tujuannya itu apa, objektifnya, terus scope-nya seperti apa, resource yang harus digunakan itu apa aja, bisnis partisipannya apa aja dan siapa aja, kemudian mekanisme dari manajemen dan pengendalian bisnisnya seperti apa, terus bagaimana bisnis plan-nya itu dipenuhi. Selanjutnya itu orang-orang yang dibutuhkan itu siapa aja, dan juga rencana untuk pekerjaannya itu apa aja. Tahap selanjutnya yaitu understand the current situation and interpret business need. Jadi setelah tadi kita menginisiasi prosesnya seperti apa, sekarang kita pahami kondisi saat ini tuh seperti apa dan juga business need-nya itu apa aja. Yang pertama yang harus dilakuin, kita menganalisa dulu bisnis strateginya, tujuannya atau objektifnya, terus CSF atau critical success factor-nya. Baru setelah itu kita evaluasi nih sesuai dengan IT sama IS operation-nya. Apa aja sih yang kurang dari proses ini? Baru yang terakhir kita menganalisa eksternal dan juga internal business environment yang ada seperti apa. Nah, untuk tahapan selanjutnya determine the business IS strategy itu lebih kepada jadi proses bisnis IS-nya itu apa aja. Benar-benar ditentukan di sini. Namun pada bab ini tuh nggak dijelaskan lebih lanjut, tapi bakalan dijelaskan pada chapter ke-6. Kemudian proses selanjutnya define information system and architecture. Nah, di sini tuh kita akan membuat perencanaan supaya nanti IT atau IS-nya itu dapat digunakan. Jadi gimana caranya kita mendevelop migration plans-nya nanti ke depannya seperti apa. Jadi kan ketika kita mengimplementasikan suatu strategi IS baru, yang ada kan kita upgrade bukan downgrade. Misalkan kita membuat aplikasi baru untuk suatu perusahaan atau kita nambah resource-nya itu siapa aja, kan itu pasti kan nambah. Makanya harus ada
information and system architecture yang direncanakan itu. Untuk proses selanjutnya ada formulate IT supply proposal. Jadi setelah kita merencanakan arsitektur dari IS-nya itu apa aja di tahap sebelumnya, nah untuk formulate IT supply proposal ini itu kita mengajukan nih proposal IT yang dibutuhkan itu apa aja yang sesuai sama business need yang dijelaskan tadi. Nah nanti di sini tuh butuh suatu konsolidasi sebetulnya, tapi akan lebih dijelaskan pada bab ke-6 sampai 7. Dan teknik ini yaitu dia tuh meng-cross check dari yang paling atas ke yang paling bawah. Intinya sih seperti itu top down teknik itu. Jadi misalkan ada business requirement nih. Jadi business requirement tadi tuh di decompose ada apa aja, information need-nya itu apa aja, terus application portfolio yang akan digunakan itu seperti apa. Itu di decompose dulu satu persatu. Terus kalau top down information ini dari decompose tadi, kita top down lagi informasi di dalamnya itu ada apa aja, sesuai nggak sama sama tujuan bisnis dari perusahaannya. Kemudian ada bottom up examination. Nah kalau ini dari bawah ke atas, jadi dia itu mengexamination kan dari yang paling bawah nih apa, misalkan aplikasi yang digunain itu apa, sesuai nggak sama tadi portofolio aplikasinya, sesuai atau enggak, seperti itu. Kalau kreatif teknik itu lebih kepada jadi mereka melakukan hal di luar strategi yang digunakan, tapi berdasarkan opportunity yang ada, kurang di mana aja sih, butuh tambahan apa aja sih buat improve strategi ini supaya dapat digunakan. Jadi seperti itu. Selanjutnya yaitu chapter ke-9, deliverables from the IS or IT strategy process. Nah di chapter ini kita bahas gimana caranya suatu strategi proses itu dapat disampaikan dengan baik. Structure for deliverable. Jadi di sini ada beberapa structure tentang deliverable itu ada apa aja, harus memuat apa aja. Yang pertama statement of demand atau kebutuhannya. Terus ada IS or IT management strateginya. Terus executive summary, jadi selain ada kebutuhan, selain ada manajemen strategi, dia itu harus menyantumkan juga executive summary-nya supaya dia itu jelas gitu. Yang selanjutnya strategi need. Jadi tadi kan ada demand-nya, sekarang strategi need yang dibutuhkan apa aja supaya si strategi ini bisa dilakukan atau diimplementasikan. Yang terakhir ada the IS perspective, itu jadi dari secara IS perspective itu si strategi ini tuh seperti apa, dijelaskan di dalam situ. Yang selanjutnya ada IS strategi management of demand. Di sini dia itu menghubungkan IS atau IT pada bisnis strategi. Jadi gimana caranya bisnis strategi itu bisa dihubungkan dengan IT dan juga IS secara tepat. Yang selanjutnya ada soft-factor ini tuh merupakan gimana sih gaya manajemennya yang ada dalam perusahaan itu, terus faktor-faktor budaya yang ada secara kultural itu seperti apa. Application portfolio sendiri itu merupakan rincian singkat mengenai sistem aplikasi yang dibutuhkan dalam strategi SI bisnis. Kemudian yang kelima, IT strategi, management of supply. Jadi di sini tuh apa aja sih yang harus disupply untuk memenuhi strategi yang ada, IS or IT management strategi. Kalau yang ini itu adalah strategi yang berlaku untuk keseluruhan organisasi. Jadi yang ketujuh, marketing the IS or IT strategi. Jadi di sini itu menjelaskan tentang gimana caranya IS or IT strategi itu dapat dimarketingkan atau dipasarkan. Nah untuk itu ada orang-orang penting yang harus terlibat dalam menerapkan IS or IT strategi ini. Jadi beberapa diantaranya ada senior management, IS or IT management and staff, all participant in the planning process activity, kemudian line and functional management and user area representative, individuals in existing project teams, dan lain-lain. Masuk ke bagian ke-8, managing the process and resources, manajemen sponsor, terus kemudian steering committee, team leader itu terdiri dari dua bagian, ada business executive member sama IS executive member gitu. Terus yang ke-9, automated support facilities. Jadi di sini tuh fasilitas untuk mensupport terdelivernya IS sama IT strategi. Misalkan dia butuh aplikasi kayak
spreadsheet, Word kayak gitu supaya supaya komunikasinya tuh bisa lancar dengan menggunakan itu. Kemudian physical facilities. Kalau physical facilities ini tuh lebih kepada mereka tuh butuh fasilitas fisik apa aja sih untuk ketemu, misalkan butuh ruangan, butuh apa, sesuatu yang membuat mereka bisa bertemu, bisa berkumpul untuk meeting, untuk membahas strategi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Teman-teman semua, semoga presentasi